Bapak, kami bersyukur karena kami saat ini mau mendengarkan firman-Mu. Kami menyiapkan hati, membuka hati, telinga kami untuk pengajaran malam ini atau saat ini. Tuhan, urapi khusus urapan yang baru buat Pastor Paul Gembala kami, sehingga ada hal-hal baru lagi yang kami terima. Kiranya sebentar logos yang akan dibacakan, Tuhan buat kami menyimak dengan baik, sehingga nanti setelah pengajaran kami memperoleh rema yang baru, sehingga kami tidak lagi takut menghadapi akhir zaman yang penuh tanda tanya atau misteri bagi kami. Masih banyak yang perlu kami gumuli. Terima kasih Bapak, kami bersyukur, kami siapkan hati kami di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Yang baca siapa ini? Bu Nerliana ya? Iya, Ibu Nerliana dan Pak Ali Mulyo. Oke, silakan. Bu Nerliana dulu ya. Baik, Pastor. Wahyu 14, ayat yang pertama sampai 20. Demikian firman Tuhan. Dan aku melihat, sesungguhnya anak domba berdiri di bukit Sion dan bersama-sama dengan dia 144.000 orang. Dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama Bapanya. Dan aku mendengar suatu suara dari langit, bagaikan desau air bah, dan bagaikan deru guruh yang dahsyat. Dan suara yang kudengar itu, seperti bunyi pemain-pemain kecapi yang memetik kecapinya. Mereka menyanyikan suatu nyanyian baru di hadapan tahta dan di depan keempat makhluk dan tua-tua itu. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu, selain daripada 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi itu. Mereka adalah orang-orang yang tidak mencemarkan dirinya dengan perempuan-perempuan, karena mereka murni, sama seperti perawan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja ia pergi. Mereka ditebus dari antara manusia sebagai korban-korban sulung bagi Allah dan bagi anak domba itu. Dan di dalam mulut mereka tidak terdapat dusta. Mereka tidak bercela. Dan aku melihat seorang malaikat lain terbang di tengah-tengah langit. Dan padanya ada Injil yang kekal untuk diberitakannya kepada mereka yang diam di atas bumi, dan kepada semua bangsa, dan suku, dan bahasa, dan kaum. Dan ia berseru dengan suara nyaring, takutlah akan Allah, dan muliakanlah Dia, karena telah tiba saat penghakimannya, dan sembahlah Dia yang telah menjadikan langit dan bumi, dan laut, dan semua mata air. Dan seorang malaikat lain, malaikat kedua, menyusul Dia dan berkata, sudah rubuh Babel, kota besar itu, yang telah memabukkan segala bangsa dengan anggur hawa nafsu cabulnya. Dan seorang malaikat lain, malaikat ketiga, menyusul mereka dan berkata dengan suara nyaring, jikalau seorang menyembah binatang dan patungnya itu, dan menerima tanda pada dahinya atau pada tangannya, maka ia akan minum dari anggur murka Allah
yang disediakan tanpa campuran dalam cawan murkanya. Dan ia akan disiksa dengan api dan belerang di depan mata malaikat-malaikat kudus dan di depan mata Anak Domba. Maka asap api yang menyiksa mereka itu naik ke atas sampai selama-lamanya, dan siang malam mereka tidak henti-hentinya disiksa, yaitu mereka yang menyembah binatang serta patungnya itu. Dan barang siapa yang telah menerima tanda namanya. Yang penting di sini ialah ketekunan orang-orang kudus yang menuruti perintah Allah dan iman kepada Yesus. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, berbahagialah orang-orang mati yang mati dalam Tuhan sejak sekarang ini. Sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka. Dan aku melihat, sesungguhnya ada suatu awan putih, dan di atas awan itu duduk seorang seperti anak manusia dengan sebuah mahkota emas di atas kepalanya dan sebilah sabit tajam di tangannya. Maka keluarlah seorang malaikat lain dari bait suci, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada dia yang duduk di atas awan itu. Ayunkanlah sabitmu itu dan tuailah, karena sudah tiba saatnya untuk menuai, sebab tuaian di bumi sudah masak. Dan ia yang duduk di atas awan itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi, dan bumi pun dituailah. Dan seorang malaikat lain keluar dari bait suci yang di sorga, juga padanya ada sebilah sabit tajam. Dan seorang malaikat lain datang dari mezbah. Ia berkuasa atas api, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada malaikat yang memegang sabit tajam itu. Katanya, ayunkanlah sabitmu yang tajam itu, dan potonglah buah-buah pohon anggur di bumi, karena buahnya sudah masak. Lalu malaikat itu mengayunkan sabitnya ke atas bumi dan memotong buah pohon anggur di bumi dan melemparkannya ke dalam kilangan besar, yaitu murka Allah. Dan buah-buah anggur itu dikilang di luar kota. Dan dari kilangan itu mengalir darah tingginya sampai ke kekang kuda dan jauhnya 200 mil. Demikian. Ada yang bisa tolong bacakan Wahyu 7 nggak? Rasanya kalau nggak baca nggak pas ini ya, harus baca Wahyu 7 juga ada ya. Silakan Pak Ali Mulyo. Pak Ali Mulyo ya, Wahyu 7, tolong bantu Wahyu 7. Wahyu 7. Kemudian daripada itu, aku melihat 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru langit, dan mereka menahan keempat angin bumi, supaya jangan ada angin bertiup di darat, atau di laut, atau di pohon-pohon. Dan aku melihat seorang malaikat lain muncul dari tempat matahari terbit. Ia membawa materai Allah yang hidup, dan ia berseru dengan suara nyaring kepada keempat malaikat yang ditugaskan untuk merusakkan bumi dan laut. Katanya, janganlah merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan itu, 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel.
Dari suku Yehuda 12.000 yang dimeteraikan. Dari suku Ruben 12.000. Dari suku Gad 12.000. Dari suku Asyer 12.000. Dari suku Naftali 12.000. Dari suku Manase 12.000. Dari suku Simeon 12.000. Dari suku Lewi 12.000. Dari suku Isakar 12.000. Dari suku Sebulon 12.000. Dari suku Yusuf 12.000. Dari suku Benyamin 12.000. Kemudian daripada itu aku melihat sesungguhnya suatu kumpulan besar orang banyak yang tidak dapat terhitung banyaknya. Dari segala bangsa dan suku dan kaum dan bahasa. Berdiri di hadapan tahta dan di hadapan anak domba. Memakai jubah putih dan memegang daun-daun palem di tangan mereka. Dan dengan suara nyaring mereka berseru, keselamatan bagi Allah kami yang duduk di atas tahta dan bagi anak domba. Dan semua malaikat berdiri mengelilingi tahta dan tua-tua dan keempat makhluk itu. Mereka tersungkur di hadapan tahta itu dan menyembah Allah sambil berkata, Amin. Puji-pujian dan kemuliaan dan hikmat dan syukur dan hormat dan kekuasaan dan kekuatan bagi Allah kita sampai selama-lamanya. Amin. Dan seorang dari antara tua-tua itu berkata kepadaku, siapakah mereka yang memakai jubah putih itu dan dari manakah mereka datang? Maka kataku kepadanya, Tuanku, Tuhan mengetahuinya. Lalu ia berkata kepadaku, mereka ini adalah orang-orang yang keluar dari kesusahan yang besar, dan mereka telah mencuci jubah mereka dan membuatnya putih di dalam darah anak domba. Karena itu mereka berdiri di hadapan tahta Allah dan melayani Dia siang dan malam di bait sucinya. Dan Ia yang duduk di atas tahta itu akan membentangkan kemahnya di atas mereka. Mereka tidak akan menderita lapar dan dahaga lagi, dan matahari atau panas terik tidak akan menimpa mereka lagi. Sebab anak domba yang di tengah-tengah tahta itu akan menggembalakan mereka dan akan menuntun mereka ke mata air kehidupan. Dan Allah akan menghapus segala air mata dari mata mereka. Demikianlah sabda Allah. Luar biasa. Kita hari ini belajar khusus ya tentang 144.000 orang kudus. Ya, saksi Yehova berkata bahwa nanti yang masuk surga cuma ada 144.000 orang. Salah, saya enggak. Terus terlalu dipaksakan ya teologi tentang bahwa yang masuk surga cuma 144.000 orang. Itu saya tunjukkan ini ya ini suku Israel. Saya bilang begitu ya. Jadi kamu enggak masuk. Berarti saksi Yehova pun enggak masuk karena kamu bukan suku Israel. Ya, unik ya. Karena apa namanya? Kalau kita berkata 144.000 orang kudus ya, di dalam terminologi, di dalam teologi Yudaisme itu enggak ada 144.000 orang kudus. Kamu harus memecahkannya. Teologi di dalam Perjanjian Baru ya, itu akan selaras paralel dengan teologi di dalam Talmud. Ya. Entah mengapa, coba pengajaran Tuhan Yesus dengan isi Talmud itu ya, inti dari isi Talmud dan inti pengajaran Tuhan Yesus itu sama. Kasihilah Tuhan, kasihilah sesama, ya, disuruh mengampuni sesama. Orang Kristen disuruh tikun olam, memperbaiki alam semesta. Beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Ya, tikun olam juga ada ya. Tikun olam itu memperbaiki alam. Olam itu alam ya, alam semesta. Nah, maka bagaimana dengan akhir zaman? Sama. Orang Yudaisme menantikan Mesias yang akan menyelamatkan seluruh Israel. Orang Kristen menantikan Mesias yang akan memerangi musuh-musuh orang Kristen. Orang Yahudi menantikan
Imam Mahdi yang akan membunuh musuh-musuh Islam. Mesias yang ditunggu orang Yahudi dengan orang Kristen adalah Mesias yang sama, ya, yang akan membunuh anti dari Mesias, anti dari orang-orang yang diurapi, yaitu orang Yahudi dan orang Kristen. Ini kalau kita cerita lagi dua saksi Allah, ya, dua saksi Allah. Dua saksi Allah adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Dari mana dasarnya? Dari Wahyu 11, dari Roma 11, dari Zakaria 4. Pohon zaitun, ya, dan kaki dian. Pohon zaitun itu adalah pohon zaitun Israel dan pohon zaitun orang Kristen. Roma 11 mengatakan demikian. Roma 4 menuliskan ada kaki dian dan pohon zaitun. Intinya bahwa dua saksi Allah ini adalah orang Yahudi dan orang Kristen. Sudah ya, kita sudah pernah belajar dua saksi Allah. Nah, lalu kalau kita tadi membaca di dalam Wahyu 7 dulu ya, Wahyu 7. Ada dua bagian ya. Perikop yang pertama ada 144.000 orang kudus yang tidak boleh dihancurkan, ya, dunia tidak boleh dihancurkan sebelum 144.000 orang kudus ini dimeterai. Kalau bilang dimeteraikan itu selalu di dahi dan di tangannya. Dimeteraikan dengan apa? Ya dimeteraikan dengan firman Tuhan, dimeteraikan dengan tadi ya, kasihlah Tuhan dan kasihilah sesama. Ya kan? Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama kan? Tangan kita memberi dan jiwa kita berarah kepada Tuhan. Ya, kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Maka ketika kita dimeteraikan, baru di dalam Wahyu 7 tadi, baru dunia itu kan mengalami bencana yang luar biasa, tapi 144.000 orang kudus ini, dia akan mengiringi anak domba. Perang. Ya, perang. Nah, dan bentar ya, saya tunjukkan gambarnya dulu. Saya mau tunjukkan gambarnya. Hari ini kita melihat bagaimana Benyamin Netanyahu dikeroyok ya. Ada Benyamin Netanyahu, ada Donald Trump. Siapa yang backup Benyamin Netanyahu? Donald Trump. Apakah ini kebetulan, saudara? Aduh, jangan ngomong ini kebetulan ya. Jangan bicara ini kebetulan. Tidak ada yang kebetulan di dalam Alkitab. Ya, di dalam kejadian di dunia ini tidak ada yang kebetulan. Ya, nah saya tunjukkan ya. Mana tadi? Sebentar ya. Di dunia ini tidak ada yang kebetulan ya. Ketika Anda melihat hari ini seluruh dunia mengeroyok Israel ini, ya dikeroyok. Siapa yang bersama dengan Israel? Amerika. Bukan Joe Biden, ya. Yang berani memindahkan ibu kota ke Yerusalem, ya hanya Benyamin Netanyahu. Yang berani memindahkan kedutaannya ke Israel, hanya Donald Trump ke Yerusalem, ya hanya Donald Trump. Ini Anda tidak bisa menganggap ini adalah sebuah sekedar main-main, ya nggak bisa tuh saudara. Anda bilang oh ini cuma kebetulan saja, nggak bisa.
oh ini ada sebuah kesengajaan. Sama seperti dengan tiba-tiba muncul negara Israel, itu sebuah kesengajaan oleh orang-orang Kristen evangelikal. Namanya Kristen evangelikal. Mengapa disebut dengan Kristen evangelikal? Karena mereka orang-orang Kristen yang rajin memberitakan Injil. Dan mereka orang-orang yang terus menantikan penggenapan kedatangan Mesias. Bagaimana dengan gereja Katolik? Enggak. Bagaimana dengan gereja Ortodok? Enggak. Bagaimana dengan gereja gereja Protestan yang lainnya? Enggak. Hanya aliran evangelikal. Di dalamnya ada orang Presbyterian, ada orang-orang karismatik, Pentakosta, ada termasuk di dalamnya. Tapi orang-orangnya adalah evangelikal. Ada orang-orang yang karismatik, Pentakosta, tapi tidak evangelikal loh. Ya, contohnya GSCA, itu tidak evangelikal tuh mereka. Karena kalau Anda mengaku dengan evangelikal, Anda menantikan datangnya Mesias melalui kerajaan, melalui berdirinya negara Israel. Ya kan? Apalagi kalau GSCA kan berkata Allahnya Abraham, Ishak dan Ismail kan. Kan edan ini kan, Allahnya Abraham, Ishak dan Ismail. Kacau sekali nih orang-orang GSCA ini teologinya nih. Ya, dia tidak evangelikal. Orang-orang evangelikal, ciri khas utamanya, mereka menantikan Mesias datang dan penggenapannya melalui negara Israel. Jadi, apakah kita komunitas Hagios evangelikal? Ya, kita orang evangelikal. Kita pendukung Zionis. Ya, kita pendukung Zionis. Mengapa saya ngajak Anda ke Israel ya? Dan kita kan nanti November, minggu ini ya, dalam seminggu ini pendaftaran terakhir ya. Ternyata dimajukan karena mau ditutup lagi segera. Jadi buruan minggu ini, buruan daftar. Minggu ini buruan daftar kalau yang mau ke Israel supaya visanya bisa diurus dalam minggu ini. Ya, karena sebentar lagi mau ditutup, buruan daftar ya. Biayanya 3.250 US ya, tapi kita dapat 3 tempat. Mesir ya, ke Mesir, ke Petra Yordania dan ke Israel. Berangkat tanggal 9, pulang tanggal 21. Ya. Nah, gerakan evangelikal ini ya menantikan Mesias, menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kali, dan bersepakat dengan Zionisme, karena Zionis juga percaya bahwa Israel inilah penggenapan dari teologi mesianik. Kebangkitan negara Israel ini adalah kebangkitan teologi mesianik, baik di kalangan Yudaisme maupun di kalangan evangelikal. Kecuali orang-orang Yudaisme dari aliran yang berbeda, yang mereka menentang Zionisme. Ada ya yang menentang Zionisme. Nah, itulah. Nah, sekarang kalau kita melihat, ya, ada dua saksi Allah, maka saya yakin dan percaya, menurut Roma 11, Wahyu 11, Zakaria 4, bahwa dua saksi Allah ini adalah orang Kristen dengan orang Yahudi. Tapi kalau kita mau persempit lagi dua saksi Allah ini, ya, Anda melihat bagaimana Amerika dan Israel ini bisa jalan bersama-sama. Dan kedua negara ini, negara yang terang-terangan punya nuklir, ya, Amerika dan Yahudi. Dua negara ini adalah dua negara adidaya di dalam persenjataan yang paling mutakhir. Sehingga kalau dikatakan nanti mereka berkuasa menurunkan api dari langit, oh ya saya percaya, ya kan? Bisa menurunkan api dari langit, ya. Saya percaya mudah sekali bagi mereka untuk menurunkan api dari langit tadi. Nah, ya, saya tunjukkan nih. Loh, kok dari administrasi modern salah nih. 4 belum ya.
belum bisa ya. Tolong cek di sana sudah keluar belum ya? Host, punya saya sudah keluar belum ya? Belum ya? Belum, Pastor. belum keluar. Belum ya? Gimana nih? Nah, saya restart dulu ya. Saya restart dulu. Mungkin ada yang iPad saya soalnya memang sudah tua ya. Dari tadi ya, ini gagal terus dari pagi ya. Dari kita mau ngajar, nggak jadi ngajar. Karena udah ya? Udah belum? Oke, sudah Pak. Sudah. Oke. C ya. Dua saksi 144.000 ya orang kudus. Nah, kalau sudah ada gambarnya gini enak. Nah ya, kita cerita dua saksi Allah dulu tadi ya. Jadi kalau Anda cerita dua saksi Allah, ya, kalau saya mau bilang, ini adalah Kristen dengan Yahudi. Tapi kita lebih persempit Kristen yang mana? Maka Kristen yang evangelikal dan Yudaisme. Ya. Bukan sembarangan Kristen, Katolik bukan. Protestan ortodoks atau GECA bukan. Kristenmu harus aliran yang mengharapkan Mesias datang dengan penggenapan negara Israel. Itu baru Kristen yang menjadi dua saksi Allah ini. Dan kalau kita lihat, ternyata Amerika didominasi oleh Kristen evangelikal, partai Republik. Kalau Demokrat didominasi oleh Gereja Katolik, ya. Joe Biden itu kan, CS itu, Gereja Katolik itu ada di belakang Partai Demokrat. Tapi kalau Anda melihat, ya, grupnya Donald Trump ini adalah orang-orang Kristen evangelikal. Ya kan? Dan Donald Trump ini adalah presiden yang berani memindahkan kedutaannya yang sangat kontroversial ya ke Yerusalem. Dan Yerusalemlah pusat dunia. Saya tidak berkata bahwa nanti secara geografis, secara titik geologi, titik tengahnya dunia itu di Yerusalem. Bukan. Maksudnya pusat dunia itu namanya Middle East. Kalau Yerusalem aman, maka seluruh dunia aman. Kalau Yerusalem ruwet, seluruh dunia ikut gatal, ikut gerak, ikut gatal, ikut pegel-pegel semuanya. Karena Yerusalem lah intinya. Nah sekarang ini dunia ini sekarang lagi pusing. PBB ini lagi begitu ngawurnya ya, mau berusaha mendiskreditkan Israel dan menolak untuk menyerahkan Yerusalem ini kepada Israel. Dan Benyamin Netanyahu dengan jelas berkata, Yerusalem punya kami dan kami tidak mau berbagi kepada negara manapun. Maka akan diambil alih. Dan saya sudah tulis dalam buku saya, Khilafah Terakhir, bukunya cuma tinggal 100 pieces ya, kalau nggak salah ya. Anda bisa beli di shopee.co.id. Shopee apa? Ya pokoknya di Shopee lah, saya lupa ya. Pokoknya di Shopee, Anda cari bukunya itu cuma tinggal 100 pieces. Ya, udah nggak ada lagi. Kita udah nggak akan cetak lagi. Karena saya sedang fokus dengan yang lainnya ya. Nah, ya kalau cetak lagi mungkin tahun depan ya, dalam edisi bahasa Inggris nanti kita cetaknya. Tetapi Anda lihat ya, buku yang saya tulis 10 tahun yang lalu, ya hari ini semua terjadi semua. Dan ya termasuk di manakah letak Gunung Sinai. Dan nanti ya saya berkata Israel tidak akan serahkan Yerusalem, akan diambil alih semua, bahkan bait suci. Apakah Israel akan mendirikan bait suci? Tidak. Apakah Israel akan menghancurkan Masjid Istiqlal? Masjidil Al-Aqsa ya, Masjid Istiqlal. Masjidil Al-Aqsa enggak perlu. Enggak perlu. Pentingnya apa? Masjidil Al-Aqsa itu posisinya di luar halaman bait suci. Jadi enggak perlu. Ya. Tetapi nanti akan menjadi perang dunia ketiga itu adalah Sinai. Letak Sinai yang di tanah Arab. Hari ini negara-negara Arab itu pro-Israel. Semua itu hanya drama. Ya. Tetapi Islam radikal seperti Iran, ya dan nggak dinyana tiba-tiba Iran kan kembali menjadi musuh Israel kan, perang head to head. Karena dari Iran lah Imam Mahdi itu kan datang.
Ya, Imam Mahdi itu datangnya dari Iran, keturunan Muhammad, ajaran yang dari keturunan Muhammad langsung, yaitu orang-orang Syiah. Karena orang Sunni itu bukan ajaran dari Muhammad, tapi dari para sahabatnya Muhammad. Kalau orang-orang Syiah, ajaran yang diturunkan oleh anak-anaknya Muhammad. Kalau cerita Muhammad itu beneran ada, ya. Tapi kita ikutin pola berpikirnya. Maka Iran inilah satu-satunya negara Islam yang punya nuklir. Ya. Nah, kalau kita dengar ceritanya, kalau kita update ceritanya, maka terjadinya begini. Kemarin minggu lalu kita sudah belajar ya bahwa antikristus Imam Mahdi binatang ya. Imam Mahdi bisa menurunkan api dari langit ya. Ya. Imam Mahdi itu bisa menurunkan api dari langit. Ya. Kemarin kita sudah belajar sama-sama ya di dalam Wahyu 13. Bagaimana Imam Mahdi menurunkan api dari langit. Nah, kalau kita kemudian membaca tentang dua saksi Allah juga punya kuasa yang sama, ya. Kalau Imam Mahdi itu juga bisa menurunkan api dari langit, maka dua saksi Allah ini dia akan menghentikan hujan, ya. Dia akan berkuasa untuk menutup langit supaya jangan hujan, ya, dan mempunyai kuasa atas segala air, ya, dan segala jenis malapetaka, ya, dan bisa keluar api, ya, mengeluarkan api dari mulut mereka, menghanguskan semua musuh mereka. Terus mereka juga bersaksi, namanya dua saksi Allah. Itulah disebutnya dua pohon zaitun. Kenapa pohon zaitun? Karena diurapi, ya, diurapi. Namanya Kristus. Kristus itu yang diurapi dengan apa? Dengan minyak zaitun. Makanya dengan pohon zaitun. Nah, kemudian ada binatang yang keluar dari laut, ya, binatang yang keluar dari laut ini dia kemudian bisa menurunkan api dari langit, ya, di depan semua orang. Dua saksi Allah mengeluarkan api dari mulut. Apa bedanya? Apa bedanya Imam Mahdi menurunkan api dari langit, hujan api, dan dua saksi Allah itu mengeluarkan api dari mulutnya? Artinya yang memulai perang dunia itu nanti bukan dua saksi Allah, tapi yang memerangi perang dunia itu adalah Imam Mahdi. Lalu dua saksi Allah itu yang akan menangkis dengan api, yang menghanguskan semuanya, seperti Iron Dome. Sekarang Iron Beam, lebih tajam lagi kan, apian, tajam, cus, Iron Beam itu ya. Sekarang ya, ketika dunia membeli teknologi Iron Dome-nya Israel, udah dijual, maka Israel bikin teknologi Iron Beam yang lebih murah dan mau lebih akurat, mau siapa saja dia bisa lawan. Artinya Amerika maupun Israel, orang Yahudi maupun orang Kristen evangelikal yang diwakili oleh Amerika ini tidak akan memulai peperangan. Nah, kalau kita melihat lagi, apakah Amerika yang Amerika? Ya tidak, sebab polanya kan selalu sama. Kalau Yahudi adalah sebuah jasmani, ya, yang physically, ya, maka orang Kristen adalah yang rohani. Sudah diajarkan juga ya dulu ya dua saksi Allah ya. Maka ketika orang Yahudi punya tentara, yang Kristen dia punya pengajaran. Ya.
Dua-duanya menjadi saksi, menjadi berkat. Orang Yahudi menjadi berkat bagi segala bangsa melalui teknologinya. Orang Kristen juga sama. Peraih Nobel dunia. Semuanya orang Yahudi dan orang Kristen. Dan ada orang ateis ya. Orang Islamnya cuma satu atau dua ya. Nggak sebanding. Ya kan? Artinya Yahudi dengan Kristen ini menjadi saksi, benar-benar menjadi berkat. Yang Anda nikmati hari ini semua teknologinya adalah teknologi punya orang Yahudi dan orang Kristen. Anda menikmati, Anda punya handphone, Anda punya Facebook, Anda pakai Twitter, Anda pakai Amazon, Anda jual beli dengan internet, itu semua teknologinya orang Kristen dan teknologinya orang Yahudi. Kalau Anda hari ini punya lampu di rumah, Anda tidak pakai lilin, tidak pakai nggak pakai obor di rumah, bahkan Patromak aja teknologinya orang Kristen, Patromax itu ya. Kalau Anda punya lampu, punya listrik, itu teknologinya orang Kristen. Anda punya telepon, ya, handphone pun asalnya dari telepon, dari teknologinya orang Kristen. Lalu orang Islam teknologinya apa? Maaf saudara ya, teknologinya orang Kristen adalah bagaimana supaya kamu ngacengnya selalu dipuaskan. Oh, jorok? Enggak jorok. Satu-satunya teknologi produk dari Islam adalah seks. Ya. Karena mereka mengembangkan bagaimana bisa beranak sebanyak-banyaknya. Mereka menciptakan bagaimana supaya kuat dan tahan lama 30 tenaga lelaki. Mereka menciptakan teknologi bagaimana supaya mereka bisa masuk surga dengan cepat, langsung. Menciptakan ajaran-ajaran. Cuman itu saja, yang nggak ada kanggonya. Yang malah akhirnya nyesek-nyeseki dunia, bikin masalah dunia. Toh akhirnya setelah jumlahnya mau sepertiga, bunuh-bunuhan sendiri. Karena orang Islam jumlahnya tidak akan pernah lebih dari sepertiga. Tidak akan pernah. 1400 tahun sudah terbukti omongan saya. Orang Islam tidak pernah jumlahnya lebih dari sepertiga bahkan hari ini. Tidak akan pernah lebih dari sepertiga. Oke, sekarang saya coba masuk dulu ya. Lihat, inilah dua saksi Allah. Ya, inilah dua saksi Allah, orang Kristen dengan orang Yahudi. Ya, orang-orang yang diurapi, makanya namanya disebut dengan Kristus. Inilah namanya Kristus. Artinya diurapi. Jadi orang yang anti dengan Yahudi adalah anti Kristus, termasuk Muri Wali, ya kan, anti Yahudi kan? Siapa lagi itu? Si pendeta itu dulu ya, yang di dalam nama bapaknya Abraham Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Ismail, itu anti Kristus. Termasuk pendeta-pendeta Gereja itu anti Kristus. Ya. Anti orang yang diurapi, anti Yahudi. Martin Luther itu anti Kristus. Jangan ngomongkan, saudara. Dia anti Yahudi loh, Martin Luther itu. Anti Kristus. Ya, Gereja Ortodoks anti Kristus. Teologi anti Yahudi pertama kali ya dirintis dari Gereja Ortodoks. Ya kan, abad keempat kan? Abad keempat, abad kelima, dengan keluarnya kodeks Justinian Code sama Theodosius Code sama Justinian Corpus. Ya. Tahun 365, tahun 435. Semangat anti Yahudi itu anti Kristus. Mulai bermunculan dengan nyata. Di abad pertama, zamannya Yohanes, anti Kristus adalah anti orang-orang yang anti dengan pengikut Kristus, yaitu orang-orang Saduki. Orang Saduki itulah anti Kristus yang muncul pertama kali di dunia. Anti dari orang-orang, anti dari Yesus sendiri yang menyalibkan Yesus. Bukan orang Farisi.
Yang menyalibkan Yesus itu perintah dari orang Saduki. Ya, yaitu Imam Kayafas dan Imam Hanas. Mereka adalah imam-imam keturunan Saduki. Jadi orang yang anti dengan ini dan ini adalah orang yang disebut dengan antikristus. Yahudi ada yang anti dengan orang Kristen, yaitu orang-orang Haredik. Tapi kalau yang di bawahnya Haredik, enggak. Orang-orang Hasidik, enggak anti. Dosen saya tidak anti Kristen. Tapi yang orang-orang Haredik anti Kristen, sampai ngeludahin, itulah antikristus mereka. Termasuk orang-orang Yahudi yang pro-Palestina. Itu anti dengan Kristus, orang yang diurapi. Jadi ada dua antikristus sementara ini ya. Anti-Yahudi, anti-Kristen. Salah satu berarti antikristus, tapi ada yang dua-duanya. Anti-Yahudi dan anti-Kristen bersamaan. Hitler anti-Yahudi, dia antikristus. Martin Luther anti-Yahudi, dia antikristus. Padahal dia menuduh Paus itu antikristus. Ya, si Martin Luther. Tapi orang Islam, dia anti dengan Yahudi dan anti dengan Kristen. Jadi orang Islam inilah antikristus yang sebenarnya sang antikristus. Ada banyak antikristus di muka bumi ini. Tetapi sang antikristus itu adalah Islam dan Muhammad dan Imam Mahdi, satu garis mereka. Ya, saya mesti pelan-pelan ya supaya Anda mengingatkan. Ini adalah pengajarannya saya ulang-ulang terus. Lalu kita melihat ya tentang dulu kita berpikir 144.000 orang kudus adalah seperti ini. Inilah 144.000 orang kudus yang kita pikirkan seperti ini. Apakah benar 144.000 orang kudus ini orang-orang seperti ini? Kita buka lagi ya di dalam Wahyu 7. 4 malaikat berdiri pada keempat penjuru bumi. Ya. Ada malaikat lain membawa meterai Allah berseru dengan nyaring kepada keempat malaikat. Jangan merusakkan bumi atau laut atau pohon-pohon sebelum kami memeteraikan hamba-hamba Allah kami pada dahi mereka. Dan aku mendengar jumlah mereka yang dimeteraikan 144.000 yang telah dimeteraikan dari semua suku keturunan Israel. Lihat, ada 12 suku Israel, yang tidak ada di sini adalah suku Dan dan suku Yusuf, dan Efraim. Ya. Di dalam Hakim-Hakim 18 ya, suku Dan ini menyembah berhala dengan amat jahatnya, makanya langsung dihapuskan. Suku Efraim adalah nama lain dari Yusuf. Atau Yusuf, ya Efraim itu adalah anak sulungnya Yusuf. Makanya dipakai bersubstitusi. Jadi kalau bilang, oh ini suku Yusuf nih, maksudnya Efraim. Oh ini dari suku Efraim, maksudnya Yusuf. Ya, jadi itu ya, ini udah saya jawab. Nah kemudian, lihat 12.000. Lalu kita melihat di sini ada orang-orang tak terhitung banyaknya. Ternyata ini adalah para martir, ya. Karena apa? Siapakah dia? Ya, orang-orang ini, mereka ini adalah orang yang keluar dari kesusahan besar. Para martir, ya, yang telah dari berbagai bangsa ya, dan mencuci jubah mereka dan membuatnya putih dalam darah anak domba. Nah, kalau kita melihat di dalam Wahyu 14, ya. Anak domba bersama 144.000 orang dan di dahi mereka tertulis namanya dan nama bapaknya. Shema Israel, Adonai, Yehova adalah
Tuhannya orang Israel. Ya. Dan ada meterai itu selalu bilang apa? Kasihlah Tuhan dan kasihlah sesama. Aku mendengar suatu suara dari langit. Mereka menyanyikan nyanyian baru di hadapan tata dan di hadapan keempat makhluk tua-tua. Dan tidak seorang pun yang dapat mempelajari nyanyian itu selain 144.000 orang yang telah ditebus dari bumi, yang tidak mencemarkan dirinya dengan perawan, dengan perempuan-perempuan. Mereka murni sama seperti perawan. Mereka mengikuti anak domba kemana saja ia pergi. Ya, ingat kalau tidak mencemarkan dengan perempuan maksudnya tentang pelacuran agama. Mereka itu orang yang tidak kompromi, ya, dengan berbagai macam paganisme. Tidak kompromi dengan segala macam pelacuran rohani, ya. Artinya mereka fokus, mereka menjaga, mereka hidup di dalam kekudusan. Mereka adalah orang-orang yang mengikuti anak domba itu kemana saja mereka pergi. Sebentar, saya mau tunjukkan. Sebentar ya. Oh, nanti dulu ya. Saya tunjukkannya dulu. Tetapi ternyata 144.000 orang Kudus adalah orang Yahudi. Ya. Orang-orang Yahudi yang dimeteraikan, mereka hidup di dalam kekudusan. Kalau Anda tanya di dalam Alkitab, ya, di dalam teologinya orang Yahudi, 144.000 ini nggak ada, saudara. Ya, tidak ada teologi 144.000 orang kudus itu nggak ada. Adanya adalah 12 dikali 12. Ya, di dalam Kabalah 12 suku Israel dengan 12 batu permata yang di dalam adanya imam. Ada 12 loh roti, ya. Adanya itu. Atau kalau kita melihat bahwa 144.000 orang kudus ini adalah 12 suku Israel dan 12 rasul. Karena 12 rasul itu orang Yahudi semua. Ya, 12 suku Israel dan 12 rasul. Artinya orang-orang Israel ini nantinya akan mengakui Yesus adalah Mesias. Orang-orang ini jumlahnya 144.000 secara hurufiah. Jumlahnya 144.000 dari 14 juta yang benar-benar tidak kompromi. Bukan berarti hanya 144.000 orang Yahudi yang selamat, bukan. Tetapi ini nanti akan dipilih menjadi orang-orang pilihan, menjadi saksi-saksi. Tadi yang bisa mengeluarkan api dari mulutnya, menahan api, menahan hujan dari langit, yang bisa melakukan banyak sekali mujizat. Kalau kita lihat, ya, kata ribu, 144.000, kan 144 adalah 12 kali 12. Ternyata kata ribu ini artinya juga adalah pasukan. Ya, kata elef itu artinya juga pasukan atau sebuah klan. Atau ternyata artinya ya unit-unit atau klan. Sehingga kata elef atau ribu itu artinya bisa kata 1000, angka literal, atau militer. Pasukan tempur. 144.000. Jadi kalau kita mau menafsirkan siapakah 144.000 orang kudus, ini adalah pasukan elitnya Israel nanti, saudara. Ya, adalah pasukan elitnya Israel yang benar-benar jumlahnya 144.000 yang akan digunakan untuk melawan seluruh dunia. Apakah ada sekarang? Tidak ada. Sekarang nggak ada, tapi akan dibentuk seperti itu. Entah. Ya, nanti kita lihat saja apakah benar seperti itu akan terjadi, ya kan?
Dan mau mati lagi ya. Nah, sehingga kalau kita melihat 144.000 orang kudus ini nggak seperti ini. Tapi ini, saudara, inilah 144.000 orang kudus, benar-benar tentara militernya Israel. Dan mereka benar-benar radikal hidupnya ya. Di orang-orang pilihan yang punya hati. Karena kalau kita melihat, bahkan di negara Israel pun terbelah loh. Ada orang-orang kiri, LGBTQers, yang mereka menentang Sionisme, tapi mereka menikmati tinggal di Israel, kurang ajar ya. Mereka menentang Sionisme, tetapi mereka menikmati tinggal di Israel. Tetapi nanti ada orang-orang yang benar-benar radikal. Itulah 144.000 ini. Ya, pertanyaannya, mereka mau ngapain? Tadi saya bilang di awal, ya ada dua saksi Allah, orang-orang Kristen dengan orang-orang Yahudi. Dan inilah kalau kita melihat sosoknya si Donald Trump yang berani membela. Saat ini seluruh dunia ya berusaha untuk mendiskreditkan Israel. Yang berani membela Israel cuman gereja evangelikal Donald Trump, yang diwakili Donald Trump dan Benjamin Netanyahu sendiri. Ya. Nah, kalau kita kembali ya, angka 12 ya. Artinya juga bisa 12 suku Israel, 12 batu tadi ya, 12 kalender, tetapi juga adalah 12 rasul. Jadi ada 12 suku kali 12 rasul. Artinya dengan sendirinya mereka harus percaya dengan pemberitaan para rasul. Ya, kembali ke kisah Rasul 1, 2 dan sampai kisah di dalam kisah Rasul 1 sampai kisah Rasul 5, di mana orang-orang Yahudi ada ribuan ya, kisah Rasul 21 juga dikatakan ribuan orang Yahudi menjadi percaya katanya kan. Kisah Rasul 21. Katanya Yakobus saudara Yesus, lihatlah beribu-ribu orang Yahudi telah menjadi percaya, mereka semua rajin memelihara hukum Taurat. Ya, tetapi mereka juga masih mengikuti adat istiadatnya orang Yahudi. Artinya ini benar-benar Yahudi, bukan Yahudi-Yahudian. Mereka Kristen, mereka percaya kepada Yesus, tetapi mereka dengan istiadat Yahudi. Inilah 144.000 orang kudus. Ciri khasnya seperti ini. Mereka sangat Yahudi, tidak kompromi, tetapi mereka adalah orang-orang yang benar-benar cinta Tuhan. Ya, kalau dibilang tidak bergaul dengan perawan itu maksudnya bukan selibat, tapi mereka benar-benar menjauhkan diri dari pelacuran rohani. Mereka tidak kompromi hidupnya dengan dosa, ya, dan dengan segala macam pengajaran-pengajaran yang aneh-aneh. 1000 ya bisa juga menunjukkan sebuah generasi, ya kan? Kata 1000 dalam tradisi Yahudi itu juga bicara tentang generasi ya. Tetapi kalau bilang 12.000, nggak ada kata ya di dalam tradisi Yahudi 12.000, ya. Tetapi bisa artinya adalah sebagai sebuah pasukan, ya. Sebuah pasukan. Jadi ini dalam tradisi nggak ada. Tapi kalau kita lihat kata elef tadi di depan, kata elef itu artinya sama dengan tentara, pasukan. Kalau tadi 12 dikali 12, 12 rasul Yahudi dan 12 orang Yahudi, maka ini adalah orang-orang yang berperang, ya. Maka apakah yang akan dilakukan oleh orang Yahudi ini? Bentar. Apakah yang akan dilakukan oleh orang Yahudi ini? Ya perang. Satu, ya kan tadi.
orang Israel, ya kan, dia kan berperang secara jasmani. Jadi kalau Anda mau cerita tentang perang jasmani, serahkan kepada orang Israel. Makanya kan Benyamin Netanyahu dan Israel itu bolak-balik ya dari IDF propagandanya mereka. Kami ini adalah benteng terakhir. Begitu kami runtuh, maka Islam akan menguasai seluruh dunia. Mengapa deklarasi Hamas tidak disebutkan mendirikan negara Palestina? Karena memang tugasnya Hamas adalah untuk menghancurkan Israel. Begitu Israel runtuh, maka seluruh dunia itu akan diislamkan. Makanya, antikristus atau Islam baru bisa berkuasa di seluruh dunia ketika dua saksi Allah ini dibunuh, dihapus, disingkirkan. Nah, itulah saatnya nanti di akhir zaman, entah 10 tahun, entah 15 tahun lagi, entah 20 tahun lagi, yang penting di zamannya kita. Nanti Israel itu benar-benar akan dimusnahkan. Bukan katanya Muhammad, katanya ini tadi, dua saksi Allah ini kan dibunuh. Apakah semuanya? Enggak, tersisa 144.000. Ya, tersisa 144.000. Dan juga orang-orang ini nanti akan menyertai Yesus, menyertai anak domba untuk mengalahkan antikristus. Termasuk orang-orang Kristen bersama dengan orang-orang Kristen. Jadi nanti di hari kebangkitan ada dua saksi Allah yang dibangkitkan. Yaitu orang Yahudi dan orang Kristen yang percaya Mesias akan datang. Siapa yang dilawan? Ya, perang ya. Islam. Apakah perangnya bunuh-bunuhan? Itu tugasnya orang Israel. Tugasnya orang Kristen. Apa? Kan katanya mengeluarkan api dari mulutnya. Ya firman Tuhan. Ya, ketika orang Israel mengeluarkan pedang dari mulutnya, ya kan, maka dikatakan orang Kristen juga mengeluarkan pedang dari mulutnya. Yang satu mengeluarkan senjata jasmani, yang satu mengeluarkan senjata rohani, yaitu firman Tuhan. Makanya orang Yahudi tidak penginjilan. Orang Yahudi itu mengeluarkan teknologi, berperang dengan fisik. Orang Kristen, ketika Anda memberitakan Injil, Anda itu sedang berperang secara ideologi. Ya. Mengeluarkan api dari mulut. Terus mengeluarkan pedang. Ya, mengeluarkan pedang dari mulut. Ternyata ini yang dimaksud adalah benar-benar senjata yang menangkal serangan Islam. Yang kedua, senjata artinya benar-benar senjata mekanik ya. Mekanik. Tapi yang kedua adalah sebuah ideologi yang menangkal Islam. Orang Yahudi tidak pernah penginjilan di jalan. Saya orang Kristen penginjilan di jalan. Makanya tugasnya orang Kristen adalah penginjilan, mengantarkan teologi. Charlie Kirk itu dia melakukan ya propaganda itu tadi dengan verbal, berapologia. Tetapi orang Yahudi, dia dengan senjatanya dia perang untuk melawan Islam. Karena musuh
musuhnya orang Islam itu secara bersamaan bukan orang Buddha, orang Hindu. Musuhnya orang Islam itu adalah orang Yahudi dengan orang Kristen. Itulah sebabnya ketika Anda menolak Zionisme, berarti Anda adalah antikristus, hati-hati. Ya. Di dalam ya, kita akan buka di dalam ya, Wahyu 19 ayat 15 ya, Wahyu 19 ayat 15. Dari mulutnya keluar sebilah pedang yang tajam yang akan memukul segala bangsa. Ya, lalu ada lagi mengeluarkan nafas, yang mengeluarkan nafas dari mulut. Yang akan mana masalah nih? Sebentar ya, ini ayat. Nah, ini Yesaya 63 ayat 3 ya. Yesaya 63 ayat 3. Bentar ya. Bukan. Bentar ini ada yang hilang nih. Yesaya 30 ya. Dari Yesaya 30 ayat ke 20. Yesaya 30 ayat 28. Bentar ya, saya kehilangan satu ayat tadi ini ya. Nah, hembusan nafasnya seperti sungai. Oh bukan ya, bukan ini ya. Tadi mengeluarkan pedang dan membunuh musuh dengan firman. Oh, 2 Tesalonika 2 ayat 8. Ojo amat ya. 2 Tesalonika 2 ayat 8. Nah, ini ya betul ketemu ya. Tuhan Yesus akan membunuh dengan nafas mulutnya dan akan memusnahkannya kalau ia datang kembali. Ya, ini ya yang saya cari tadi. Jadi, sama-sama keluar nafas dari mulutnya. Kalau dalam Wahyu 19, mengeluarkan sebilah pedang. Kalau kita tahu roh itu berarti apa? Dari remanya dia. Pedang roh tadi
remaku adalah roh, katanya Tuhan Yesus ya. Pedang roh dan logos. Tapi itu pedang. Yang satu mengeluarkan api dari mulutnya. Ya. Maka kita melihat bahwa ternyata ketika orang Yahudi itu menangkis serangan orang-orang Islam dengan senjata, orang Kristen menangkis ideologi Islam dengan penginjilan. Kita kembali. Maka kita punya dua ya kewajiban, yaitu memberitakan Injil, yaitu ideologi itu tadi. Kita kembali ke Wahyu 14. Di dalam Wahyu 14 dikatakan, melihat malaikat lain terbang di tengah-tengah langit, dan padanya ada Injil kekal, diberitakan kepada mereka yang diam di bumi, kepada semua bangsa, suku, bahasa, dan kaum. Ya. Caranya bagaimana? Meruntuhkan Babel dulu, ya. Babelnya itu harus diruntuhkan. Ketika kita memberitakan Injil, ya kita meruntuhkan roh-roh agamawi. Tadi semua pertanyaan-pertanyaan tadi itu agamawi semua. Tadi kita di HBC 3 kita belajar tentang roh-roh agamawi. Ceritanya benar salah, boleh enggak boleh, itu adalah roh agamawi. Tadi saya membandingkan antara menggunakan kerudung dengan homoseksualitas. Ya kan? Bagaimana menggunakan kerudung itu kita bisa menganggap itu kontekstual, tapi homoseksualitas itu bukan konteks sama sekali. Ya, itu adalah sebuah fakta ideologi. Menggunakan kerudung, wanita yang menggunakan kerudung itu adalah konteks. Tetapi homoseksualitas itu adalah sebuah fakta ideologi yang harus dilawan. Hari ini pendukungnya Islam ya itu adalah LGBTQers, pendukungnya Islam. Pendukungnya Islam berharap ya, mengapa LGBT yang mendukung Islam? Viewers ya. Di Belanda, di Eropa, di Amerika, ya sudah bukan menjadi pertanyaan masalah homoseksualitas di dalam gereja, lesbian di dalam gereja, transgender di dalam gereja. Tetapi, ya lihat pedofilia. Ya, yang tidak boleh dilakukan secara hukum. Seks dengan anak di bawah 18 tahun. Seks dengan binatang. Seks dengan mayat. Tetapi ini semua ada dalam sunnah, diizinkan dalam sunnah Islam. Seks dengan anak kecil, seks dengan binatang, seks dengan mayat diizinkan dalam sunnah Islam, dalam hadis. Bahkan Muhammad itu bilang jelas-jelasan ya, dia meniduri istrinya yang baru meninggal. Dia bersetubuh dengan istrinya yang baru meninggal. Maka LGBT, karena kan di Eropa nggak boleh kamu seks dengan anak kecil, seks dengan binatang, seks dengan mayat. Dan mereka berusaha untuk mendekati Islam supaya boleh melakukan ini. Fantasi yang paling biadab. Ini kan fantasi yang biadab. Kamu homo masuk dari anal sudah diizinkan oleh pemerintah dulu. Dan itu baru tahun 80-an loh diizinkannya loh. Baru diresmikan pernikahan pertama tahun 1990. Tetapi mereka pengen yang lebih dari itu, yaitu apa? Seks dengan anak yang diizinkan oleh Islam. Seks dengan binatang, seks dengan mayat. Itu puncak fantasi yang paling biadab yang dilakukan oleh manusia yang pernah hidup. Ya, makanya LGBTQers ini kan ada sebuah ideologi.
mereka membuat sebuah isme, yaitu humanisme. Mereka membuat sebuah isme dan mereka merapat ke Islam karena cocok. Ini loh, mereka pengen seks sama anak, seks sama binatang, seks sama mayat. Mereka nggak mengira bahwa nanti seks sama lelaki itu nanti atau perempuan sama perempuan mereka akan dibunuh. Kenapa? Di gereja sudah ada berbagai tafsir dan itu diizinkan, nggak masalah oleh beberapa gereja. Bukan kalau Yudha tetap bilang tidak. Tapi separuh dari gereja di Eropa sudah menganggap itu wajar. Tetapi yang tidak boleh ini, nomor 1, 2, 3 ini, seks dengan anak, seks dengan binatang, seks dengan mayat. Dan itu ada di dalam Islam, semua diizinkan. Nah inilah yang kita perangi sekarang. Bagaimana kita memerangi ini? Bagaimana kita memerangi Islam yang sedang bersatu dengan LGBTQ ini? Itu yang kita perangi. Bagaimana kita bisa mensosialisasi begitu kita ngomong dibilangnya hate speech. Ngomongnya diskriminasi. Hari ini kamu cerita ngomong yang jelek tentang Islam di UK, kamu bisa masuk penjara. Kamu mengkritik Islam, mengkritik syariah Islam, mengkritik Muhammad, kamu bisa masuk penjara loh di Inggris. Ya, kalau di Belanda enggak, malah ada lomba karikatur Muhammad. Tapi kalau kamu bikin ini di Inggris, kamu masuk penjara loh. Serem ya. Nah itulah peperangan kita. Tetapi jangan khawatir, karena hari ini di Inggris, di Eropa, di seluruh dunia terjadi kebangkitan perang ideologi terhadap Islam. Itulah revival terakhir. Bukan Pensacola, ya, bukan Pantekosta ketiga. Inilah revival terakhir. Tahun 2018, tanggal 12 Januari 2018, saya menginjakan kaki pertama saya di Schiphol di Belanda, di Bandara Udara Schiphol di Belanda. Saya melihat ke langit, ya. Saya melihat ada menorah, ada penglihatan sebuah menorah. Apa itu menorah? Menorah itu adalah sebuah terang, kesaksian. Dan itu terjadi di seluruh Eropa. Hari ini kebangkitan, penginjilan gede-gedean itu ada di Eropa. Bagaimana Eropa bisa diislamkan? Nggak akan bisa. Bahkan di Inggris yang sudah terlambat saja, sekarang lagi terjadi kebangkitan. Ya, kemarin beberapa hari lalu ada wali kota London Barat ya, dipecat ya. Orang Afghanistan, orang Islam dipecat langsung gara-gara dia melakukan nepotisme. Sekarang terjadi ya, sekarang Sadikan dan beberapa politikus Muslim Islam lagi disingkirkan ya dari Inggris. Apalagi si Nigel Farage ini menang ya, bakalan menang. Di Amerika sendiri sekarang Donald Trump gila-gilaan. Bahkan Donald Trump di PBB dia berani dengan lantang, hati-hati dengan Islam ya, hati-hati dengan arus imigran ini. Nah ini akan terjadi ya. Nah, perang bukan urusan kita. Ya, masalah perang dengan force itu tadi ya, dengan tentara itu bukan urusan kita. Itu urusannya Yahudi tadi, 144.000 orang kudus. Urusan kita orang Kristen adalah Injil, yang artinya kabar baik. Bagaimana kita menyebarkan kabar baik? Ya, kabar baik, tanya pada dirimu sendiri, apakah Anda adalah sebuah kabar baik? Karena Paulus berkata, kamu adalah surat yang terbuka. Kamu adalah surat yang terbuka, ya. Kita baca sama-sama, surat yang terbuka. Yang dibaca semua orang. Di dalam ya. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang.
Karena telah ternyata bahwa kamu adalah surat Kristus yang ditulis oleh pelayanan kami, ditulis bukan dengan tinta, tetapi dengan roh dari Allah yang hidup, bukan pada loh-loh batu, melainkan pada loh-loh daging, yaitu di dalam hati manusia. Ya, lihat. Ialah membuat kami juga sanggup menjadi pelayan-pelayan dari suatu perjanjian baru yang tidak terdiri dari hukum yang tertulis, tetapi dari roh. Bukan sebab hukum yang tertulis mematikan. Sebab hukum yang tertulis mematikan, tetapi roh menghidupkan. Ya, 2 Korintus 3 nih ya. Bentar, kita baik lagi. Ketika dua saksi Allah, yang satu adalah 144.000 orang kudus, dan yang satunya lagi adalah orang-orang Kristen evangelikal. Ya. Keduanya itu memberitakan kabar baik, saudara ya. Dua saksi Allah ini memberitakan kabar baik. Ya, di dalam dua saksi mereka bersaksi kan. Dua saksi kan tugasnya bersaksi. Maka ketika orang Kristen memberitakan sebuah Injil kabar baik, bukan cuma Anda mengkristenkan orang, bukan. Mengkristenkan orang itu bukan tugas kita. Tugas kita adalah memberitakan kabar yang baik. Ya, makanya kabar yang baik itu, ya kabar, sebelum masuk kita dua saksi nanti ya, kabar yang baik itu adalah kabar keselamatan melalui Mesias, Yesus Kristus. Kedua, kabar itu adalah ketika hidup kita menjadi surat terbuka, Injil yang mudah dibaca semua orang. Injil, kita inilah surat terbuka, kita inilah Injil yang dibaca semua orang. Ya, orang-orang Kristen melalui pemberitaan dan melalui kehidupan kita, kesaksian hidup kita. Masalahnya seringkali Anda ngoceh tentang Yesus, berapologetika TikTok tentang Yesus, ngotot-ngototan Tritunggal Yohanes, tapi cabulnya minta ampun. Berzina satu sama lain, Amin Wijaya lah, siapa semua ya. Tidak malu-malu itu ya. Si Saifuddin sama Sarah Ayu itu ya, menceritakan kehidupan seksnya di depan semua orang, vulgar begitu. Terus siapa lagi itu? Swasta lah, siapa itu ya, cerita yang waduh cinta karu-karuan itu ya. Si Sarah, Yosua Tewu, aduh itu benar-benar memalukan ya. Cina lagi, nanti ada siapa lagi kena Cina lagi, apologet Tritunggal. Aduh saya sampai capek ya, makanya saya sampai enak, saya mau TikTokan jadi malas. Ya saya mau TikTokan jadi malas sekarang. Mereka cuma bisa mencaci maki, hidupnya nggak bertanggung jawab. Ya, dan itu menjengkelkan. Nah, tapi nanti akan saya hajar lagi nanti. Bagaimana perkataanmu mau didengar kalau kelakuanmu tidak sesuai dengan perkataanmu? Bagaimana kamu bisa memberitakan Injil kalau kelakuanmu bejat? Ketika kamu memberitakan Injil, maka kamu dituntut hidup di dalam kekudusan yang benar loh. Ya, ketika kamu memberitakan Injil, kamu dituntut loh. Ya kan? Awasilah dirimu, awasilah ajaranmu, bertekunlah dalam semuanya itu. Ya. Awasilah dirimu dan ajaranmu, awasilah dirimu. Ya, dalam 1 Timotius 4 ayat 16, awasilah dirimu sendiri dan awasilah ajaranmu. Bertekunlah dalam semuanya itu, karena dengan berbuat demikian engkau akan menyelamatkan dirimu dan semua orang yang mendengar engkau. Bagaimana kamu menyelamatkan dirimu sendiri? Kamu percaya sekali selamat tetap selamat, kamu dengan bangganya berzina, pamer hubungan seksualmu, ya, yang dengan jinahnya itu,
dengan tidak memalukan sekali dan saling membongkar aib, dan ternyata kamu sendiri berzina, ya. Ada yang homo juga ya, aduh, ada yang homo juga, aduh, kacau sekali. Kamu tidak bertekun, kamu ngajar omong kosong semua. Bagaimana kamu mau selamatkan orang lain? Dirimu aja nggak selamat, ya. Hati-hati itu ya. Waduh, ngeri sekali nih ya, ini apologet sialan ini ya. Bener-bener. Saya sampai enak ya, sampai muntah saya, sampai dengar lagi cerita lagi orang ini berzina, dengar lagi orang itu homo, dengar lagi orang ini katanya ternyata pelacur. Aduh, bener ya. Saya tidak menyalahkan kamu seorang pelacur kalau bertobat. Tapi ternyata kamu masih melacur. Dengan bangganya kamu cerita hubungan seksualmu itu di media sosial. Kan edan kamu itu, sejan tenan. Bener-bener ya. Ngeri ya, saudara ya. Nah itu, sekarang, nah itu kita cerita internal kita. Nah, kita balik lagi dua saksi. Jadi dua saksi ini kan tugasnya bersaksi. Tadi di awal saya katakan ya, dengan Nobel. Yaitu orang Yahudi dengan orang Kristen. Lagi-lagi Yahudi, lagi-lagi Kristen. Teknologi. Ramah lingkungan. Atau disebut dengan green teknologi. Siapa yang menemukan green teknologi? Orang Yahudi lagi. Orang Islam, ya enggak ada. Orang Islam boros. Anaknya aja kayak macam tikus got, begitu banyak. Ya kan, sampai nggak diurus. Anaknya yang ngurus apa? Pemerintah. Nggak diurus anaknya segitu banyak itu ya. Teknologi ini. Menjadi saksi, menjadi berkat hidupnya. Seperti komunitas kita menjadi berkat. Tapi masalahnya, para pengusung Pentakosta ketiga, mereka hidupnya tidak jadi berkat. Rakusnya minta ampun, jemaat TKR nggak urusan, yang penting saya beli jet pribadi, bisa jalan-jalan, sekalinya penginjilan, katanya penginjilan, tapi sebenarnya jalan-jalan. Katanya red carpet, penginjilan, tapi sebenarnya lagi jalan-jalan. Ya, habis 3 miliar. Habis 3 miliar cuman buat jalan-jalan. 3 miliar itu bisa ngasih makan berapa banyak orang di Nepal. 3 miliar itu bisa kasih berapa banyak. Ya, mereka pergi ke Nepal ya. Katanya mau menginjil di Nepal, 3 miliar habisnya. Daripada menginjil di Nepal habis 3 miliar, jalan-jalan 10 hari terus pulang. Mendingan rumahnya dikasihkan ke satu orang suruh berangkat, 3 miliar dibagi makanan. Selesai nggak Nepal? Kasihin ke saya. Kalau saya tak selesai Nepal, aku berangkat ke Nepal, tak kasih makan semua itu. Nanti saya minta Pak Ali Mulyo berangkat ke Nepal. Kalau kita punya 3 miliar, atau kita bisa tuntaskan masalah kelaparan di Papua. Kita bisa tuntaskan, kita lagi bangun rumah 2. Ya, kemarin baru 2 ya, di NTT di Soekeva. Duitnya nggak ada. Kita lagi pengen punya rumah singgah di Belanda, buat kasih orang-orang homeless ini supaya mereka jangan nggak punya rumah, karena mereka ilegal. Mereka nggak punya surat-surat. Kita harus kasih rumah. Itu tugas gereja loh, bukan tugas negara. Negara nggak akan kasih. Tugas gereja, tapi saya nggak ada duitnya. Gimana cara melakukannya? Ya sudah, kita cuma bisa kasih makan, ya udah kasih makan dulu. Sampai ada orang yang kasih uang yang cukup untuk kita bisa bikin rumah singgah, bahkan kita bisa kasih makan orang di seluruh dunia. Masalahnya, kalian orang Kristen lebih seneng hura-hura. Bukannya kasih makan, bukannya melakukan perintah Tuhan. Terus kamu ngomongnya sudah menginjil ke sana kemari, padahal kamu lagi jalan-jalan, bukan lagi menginjil. Wah, ini kita lagi doa nih, doa keliling. Kamu ngomongnya doa keliling. Terus ngapain doa keliling? Mendingan kamu doa keliling habis 3 miliar, mendingan kamu benar-benar kasih uangnya 2 orang saja atau 3 orang berangkat bikin tim untuk kasih makan. Selesai. Karena memberi makan itu adalah perintah Tuhan Yesus. Memberitakan Injil sampai 1 pesawat pergi datang. Ada pesawat jet pribadi. Saya kadang-kadang nggak ngerti loh dengan cara berpikirnya gereja. Lalu mintanya teriak-teriak jeritan, minta revival. Nggak bisa, nggak begitu caranya. Kamu harus belajar dari orang Yahudi, dari 144.000 orang kudus.
dia kirim teknologinya. Efektif sekali, hanya 14 juta orang Yahudi di dunia. Tapi berapa banyak orang diberkati melalui orang Yahudi, melalui ini. Sementara berapa miliar orang Kristen. Kamu mau penginjilan dadak kudu satu pesawat, kan edan kamu, orang compong kamu, Kristen edan kamu. Otaknya nggak dipakai. Ini otaknya nggak dipakai, kamu orang Kristen compong kan. Otaknya nggak dipakai kan. Habis begitu banyak, cuman ada nggak jiwa dimenangkan? Cuma jalan-jalan. Sampai sekarang Nepalnya malah ruwet itu. Kalau kita Den Haag, dikenal komunitas kita di Den Haag yang suka ngasih makan. Pastor Joseph Paulusa, mereka tahu semua gembel, semua orang-orang homeless yang ada di Den Haag kenal saya semua. Itulah Injil. Kita harus belajar efisien. Bagaimana 144.000 orang kudus ini, 144.000 dari 12 juta orang Yahudi yang ada di seluruh dunia. Coba bayangin kamu. Ya kan? Hanya 1% saja. Sorry ya, dari 14 juta, 1% saja. 1% menjadi pasukan elit. Tetapi pada kenyataannya, orang-orang ini adalah orang-orang yang efektif, efisien. Orang-orang Yahudi ini beda dengan orang Kristen. Kumpul, hasilnya nggak ada. Kamu harus bertobat. Gereja itu harus bertobat. Kamu kumpul, para donatur itu harus bertobat. Kamu tuh jadi donatur supaya kamu dikenal oleh Tuhan, apa supaya kamu dikenal oleh Pak Pendeta, supaya kamu sering dipuji-puji sama Pak Pendeta sebagai orang baik. Kamu jadi donatur itu supaya apa? Jangan-jangan kamu jadi donatur karena kesombonganmu, bukan karena kamu benar-benar menjadi bendahara dari kerajaan Allah untuk memperluas kerajaan Tuhan Yesus di muka bumi ini. Ya, itulah cerita 144.000 orang kudus. Tugasnya apa? Memberitakan Injil. Dua saksi Allah sama dengan apa? Dengan teknologi yang mereka miliki, menjadi saksi, menjadi berkat bagi seluruh dunia. Oke, cukup. Sudah jam 11:30. Jam berapa? 10:30 ya. Sampai sini dulu. Ini kapan-kapan kita lanjut lagi tentang 144.000 orang kudus. Ya, dan dua saksi Allah ini. Jadi jelas 144.000 orang kudus ini adalah teknokrat, tentara, adalah officer, ya, yang secara legal di negara Israel. Pasukan tempur yang melakukan pertempuran konvensional battle. Sementara dua saksi Allah, orang Kristen adalah yang melakukan perang ideologi. Udah pernah kita bahas dulu ya, dan tadi saya ulas lagi. Melawan ideologi-ideologi sesat dari Islam. Maka kalau Anda anti dengan Zionis, Anda anti dengan Israel, Anda adalah anti Kristus. Ya, Tuhan Yesus memberkati.